warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lam yalid wa lam yulad. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul ma'bud wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi arsalana ila sabili rasyad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nuril anwar wa sirril anwar wa tiryaqil adiyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-athhar ila yaumil mahsyar. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah majelis ilmi, jamaah pengajian rutin malam Ahad ba'da maghrib Masjid Jami Al-Ikhlas, Komplek TNI AD BK Cibarusah Asri RT 03 RW 07 yang saya hormati rahimahullah wa adakullah. Segala puji hanya milik Allah, baik puji qadim ala qadim, putus ala qadim, qadim ala putus, putus ala putus. Seluruhnya puji pujian adalah milik Allah, karena Allah lah yang maha terpuji. Selain Allah semuanya lemah, semuanya hina, semuanya kecil. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas baginda kita yang mulia dan cinta kekasihnya Allah, manusia yang paling agung diagungkan oleh Allah yang maha agung, manusia yang paling mulia dimuliakan oleh Allah yang maha mulia, manusia yang paling tinggi pangkat dan derajatnya ditinggikan pangkat derajatnya oleh Allah yang maha tinggi, yaitu Nabi kita tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau. Tentunya pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, tetap cinta kepada beliau, tetap istiqomah mentaati segala perintah beliau, di antaranya perintah talabul ilmi, juga menjauhi segala larangan beliau. Semoga kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita, kelak di hari kiamat mendapatkan syafaat kepada beliau dan diselamatkan oleh Allah dari berbagai macam azab yang ada pada hari kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa adakumullah. Kita awali pengajian rutin kita pada malam ini, memasuki malam tanggal 5 di bulan Rajab tahun 1443 Hijriah. Sebagaimana biasa, pengajian kita selalu diawali dengan pembacaan umul kitab dan dengan pembacaan sholawat. Pahalanya dari kedua bacaan tersebut kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur dari keluarga kita yang telah mendahului kita, terutama untuk para sesepuh, untuk orang tua kita, guru-guru kita, paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita,
Musola Nurul Hidayat RT 05 RW 07 DK, yaitu Pak Agus Nur sedang dalam keadaan sakit. Kita doakan semoga beliau dapat disembuhkan dari sakitnya, diangkat penyakitnya, secepatnya disilahkan kembali seperti sedia kala sehingga beliau dapat beraktivitas kembali di dalam kesehariannya. Kita doakan semoga selalu diberi sehat walafiat dengan kesehatan yang barokah, umur yang panjang yang barokah, yang digunakan untuk beribadah dan menambah amal soleh. Bidil kaliyatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin asy-syafi'i yaumal hisab. Sayyidina Muhammadin asy-syafi'i yaumal hisab. Salatan tamsuru biha Habib Rizik Syihab. Salatan tamsuru biha Habib Rizik Syihab. Wa ma'ahu minal iyali wal ikhwani wal ashab wa ala alihi wa sahbihi ulil albab. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa rahimakumullah. Sebagaimana kita
secara langsung oleh Allah untuk menerima perintah sholat yang 5 waktu, yang asalnya diperintahkan 5 waktu, namun lalu kemudian atas saran dari Nabi Musa, akhirnya Rasulullah minta kepada Allah, walaupun beliau sebenarnya malu, minta dikurangi atau diringankan, karena kata Nabi Musa, umatmu di akhir zaman tidak akan mampu melaksanakan sholat sehari semalam 50 waktu, maka wayaknya katanya, walaupun kamu malu-malu juga, kamu harus kembali kepada Allah, menghadap kepada Allah, minta diringankan. Ya akhirnya bolak-balik mondar-mandir dikurangi, akhirnya ditetapkanlah 5 waktu sholat wajib bagi umat Islam yang mukallaf. Namun walaupun sholat wajib yang kita kerjakan sehari semalam waktu, namun tetap oleh Allah akan diberi pahala dengan pahala sama dengan pahala melaksanakan sholat 50 waktu, karena Allah tidak akan pernah mencabut kembali apa yang sudah Allah tetapkan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik pada malam ini materi taklim kita akan membahas tentang akibat orang Islam yang berani meninggalkan kewajiban sholat fardu 5 waktu, subuh, asar, maghrib, isya, termasuk kewajiban sholat Jumat. Diterangkan di dalam kitab Durratun Nasihin halaman 139 baris yang ke-9 dari bawah. Ruwiya anna Nabiya alaihi salatu wassalam, telah diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jalasa yauman ma'a ashabihi, pada suatu hari beliau duduk berkumpul di dalam masjid bersama para sahabatnya. Kemudian faja'a sabun minal arabi ila babil masjid wa huwa yabki. Kemudian datanglah seorang anak muda. Anak muda ini datang ke masjid, berdiri di pintu masjid dalam keadaan sambil menangis. Faqala alaihi salatu wassalam, maka lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada anak muda tersebut. Kata beliau, ma yubkika ya syab, wahai anak muda, kenapa engkau menangis? Kenapa engkau berurai air mata? Kenapa engkau bersedih hati? Apa yang menyebabkanmu bersedih hati? Itu pertanyaan Rasulullah kepada anak muda tersebut yang berdiri di pintu masjid. Faqala, maka lalu anak muda itu menjawab, ya Rasulullah, mata abi walaysa lahu kafanun wala ghasilun. Kata anak muda tersebut, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, ayahku telah meninggal dunia dan ayahku tidak mempunyai kain kafan untuk membungkus jenazahnya, juga tiada seorang pun yang mau menguruskan jenazahnya, tiada seorang pun yang mau memandikan jenazahnya, mengkafani jenazahnya, mensolatkan jenazahnya, menguburkan jenazahnya. Sampai segitunya. Ada apa dengan mayat ini? Sampai warga masyarakat yang ada di tempat tersebut tidak seorang pun yang mau menguruskan jenazahnya, diantepin begitu saja, dibiarkan sampai segitunya. Ada apa? Nah, setelah Rasulullah
mendengar jawaban dari anak muda tersebut yang ayahnya meninggal pada hari itu, maka langsung Rasulullah mengambil tindakan. Tindakan yang dilakukan oleh Rasulullah adalah pengamaran Nabi alaihi salatu wassalam Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu taala anhuma. Maka saat itu pula langsung Rasulullah memerintahkan kepada dua orang sahabatnya, yaitu Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan kepada Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi dua orang sahabat ini diperintahkan oleh Rasulullah untuk langsung ke rumah duka melihat keadaan jenazah, untuk langsung pergi ke TKP tempat kejadian perkara, untuk langsung melihat keadaan jenazah, untuk mencari tahu, menyelidiki kenapa sampai di kampungnya tiada seorang pun yang mau menguruskan jenazahnya. Coba kalian berangkat ke sana cari tahu apa penyebabnya. Maka faja'aba ilal mayyiti, maka lalu Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab pun segera berangkat menuju rumah duka. Kemudian para ayahu mislal injil aswad. Setelah Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab sampai di rumah duka, ya keadaan jenazah ya biasa terlentang di tengah rumah, ditutup pakai apa yang bisa ditutup untuk menutup auratnya. Nah, begitu dibuka penutup bagian muka jenazah oleh Abu Bakar Siddiq, maka tiba-tiba Abu Bakar Siddiq juga Umar bin Khattab yang melihatnya kaget, tercengang. Ternyata jenazah mukanya sudah berubah menjadi muka babi berwarna hitam. Dia dirubah oleh Allah, mukanya jadi muka babi. Oh pantas, berarti ini penyebabnya. Yang menyebabkan warga masyarakat di situ tidak seorang pun ada yang mau menguruskan jenazahnya. Tidak ada seorang pun yang mau memandikan jenazahnya, mengkafani jenazahnya, menyolatkan jenazahnya, menguburkan jenazahnya. Karena jenazahnya mukanya berbentuk babi. Dan tentu mereka berpikir, masa saya harus mandiin babi? Masa saya harus mengkafani babi? Masa saya harus menyolatkan babi? Memang babi sholat apa? Masa babi disolatkan? Masa saya harus menguburkan babi? Babi buang aja ke kali. Nah, pantas ini yang menjadi penyebab sehingga warga masyarakat yang ada di situ tidak ada yang mau menguruskan jenazahnya. Jenazahnya dibiarin, diantepin. Akhirnya anaknya nangis, anak mudanya nangis sedih melihat nasib bapaknya seperti itu. Baik. Nah, setelah Abu Bakar dan Umar melihat langsung kenyataan seperti ini yang terjadi, maka faraja'a ilan Nabi alaihi salatu wassalam, maka lalu dengan segera bergegas Abu Bakar dan Umar kembali menghadap baginda Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melaporkan kejadian yang sebenarnya. Faqala, setelah Abu Bakar dan Umar sampai kembali di hadapan Rasulullah, mereka berdua berkata atau menceritakan apa yang mereka lihat tentang jenazah tadi. Kata Abu Bakar, kata Umar, ya Rasulullah, ma ra'ainahu illa mislal khinzir, illa mislal khinzir aswad. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, tidaklah kami melihat terhadap jenazah tersebut, melainkan yang kami lihat adalah babi hitam. Jadi kami tidak melihat manusia. Bahkan awalnya kami nggak percaya
gosok-gosok mata kami sampai mata kami dimelek-melek. Ini benar apa kagak ini? Ternyata benar yang dilihat babi. Itulah kuasa Allah. Coba kalau sekarang sama Allah dibuktikan begitu, kayaknya banyak orang yang sholat kayaknya. Kayaknya banyak orang yang takut meninggalkan sholat. Akhirnya mereka sholat bukan karena Allah, karena takut jadi babi. Allah nggak mau hambanya melakukan sholat takut jadi babi. Tapi ada Allah mau hambanya sholat karena mencari ridho Allah. Padahal kalau Allah mau dibuktikan sekarang, bisa saja Allah maha kuasa. Tapi Allah nggak mau hamba-hambanya sholat menyembah Allah takut jadi babi. Tapi jelas nanti orang-orang yang meninggalkan sholat di hari kiamat oleh Allah akan dibangkitkan berupa babi hitam. Namun amin. Nggak percaya silakan aja udah, nggak usah sholat tuh. Apa yang modal? Tadi buktikan sama Allah. Masa mau menentang Allah? Nggak usah berani menentang Allah. Dikasih sakit sama Allah seminggu modal. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kejadian nyata, terjadi, benar-benar terjadi di zaman Rasulullah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita lanjutkan riwayatnya. Jadi kata Abu Bakar, kata Umar bin Khattab, mereka berdua mengatakan, ma ra'ainahu illa misla khinjil aswad ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kami tidak melihat jenazah tersebut berbentuk manusia, melainkan yang kami lihat itu adalah berbentuk babi hitam. Akhirnya setelah mendengarkan penjelasan ini dari kedua orang sahabatnya, faqama alaihi salatu wassalam, maka lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berdiri ila janazati, kemudian beliau berangkat langsung menuju jenazah. Beliau ingin melihat langsung, bukan hanya cukup mendengar kabar dari Abu Bakar Umar tentang jenazah itu, tapi Rasulullah ingin melihat langsung dengan mata kepalanya. Bukan berarti beliau enggak percaya kepada Abu Bakar, bukan berarti beliau enggak percaya kepada Umar bin Khattab. Beliau sangat percaya kepada Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq orangnya jujur. Demikian pula Umar. Para sahabat Nabi orangnya jujur, setia kepada Nabi. Enggak mungkin mereka tega-teganya membohongi Nabi, enggak mungkin. Tapi Rasulullah penasaran ingin melihat langsung. Maka berangkatlah Rasulullah menuju rumah duka untuk mencocokkan antara kabar yang disampaikan oleh dua orang sahabatnya dengan fakta langsung. Itulah Rasulullah cerdas begitu. Jadi Rasul menerima kabar nggak langsung terima, tapi tabayun, langsung cek ke lokasi. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ila jenazah, berangkat Rasulullah melihat jenazah. Ternyata benar apa yang diceritakan, apa yang disampaikan oleh kedua orang sahabatnya tentang mayat tersebut benar adanya. Itu langsung dilihat oleh mata kepala beliau sendiri. Lalu bagaimana tindakan Rasulullah setelah melihat kenyataan ini? Pada'a fasaral mayyitu ala suratihil ula wa shalla alaihi salat wa shalla alaihi salatu wassalam wa aradu dafna fara'au kal khinziril aswad wa qala alaihi salatu wassalam ya syab ayyu amali kana ya'malu abuka fid dunya faqala kana tarikus shalah faqala alaihi salatu wassalam ya ashabi unzuru halat man taraka shalah ba'athahu Allahu yawmal qiyamati misal khinziril aswadi na'udzu billahi ta'ala min dzalik. Baik, kita artikan. Ini saya lagi baca kitab. Ini kitab ini. Saya nggak bisa arah-arah sendiri, nggak boleh. Baik, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita lanjutkan.
seperti semula, seperti muka manusia. Dan memang asalnya mukanya muka manusia, tapi oleh karena dia punya dosa, maka dosanya oleh Allah dibuktikan untuk supaya jadi ibroh, jadi pelajaran kepada manusia yang hidup saat itu, termasuk kepada manusia yang hidup di zaman sekarang. Nah, setelah Rasulullah berdoa agar jenazah ini oleh Allah wajahnya, mukanya dikembalikan seperti semula, seperti muka manusia, maka doa Rasulullah diijabah seketika. Itu jenazah mukanya kembali seperti semula, yaitu muka manusia. Nah, setelah itu baru Rasulullah pun nggak langsung mau memandikan, nggak mau langsung mengkafani, nggak mau langsung menyolatkan sepanjang jenazahnya masih berupa kepala babi, berwajah babi. Maka beliau doakan dulu biar bermuka manusia dulu. Karena dalam ilmu fikih al-hukum bijahir, yang dihukum itu yang johir-johir. Kalau kenyataannya mukanya babi, masa disolatkan? Makanya beliau berdoa dulu supaya bermuka manusia dulu. Nah, baru setelah diijabah doa Rasul dan mayit bermuka manusia, baru Rasulullah memerintahkan kepada para sahabatnya untuk segera memandikan jenazah tersebut, untuk segera mengkafaninya, untuk segera menyolatkannya, dan untuk segera menguburkannya. Dan itu pun kata Rasulullah, cepat mandikan, cepat kafani, cepat sholatkan, takut-takut nanti berubah jadi babi lagi. Nah, gitu. Maka mereka langsung segera bergegas melaksanakan apa yang diperintahkan oleh baginda tercinta Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita lanjutkan. Ini belum selesai riwayatnya. Jadi Pak Sorok setelah mayit tersebut didoakan oleh Rasulullah, Pak Sorok al-mayitu, maka mayit itu menjadi ala surati ula, kembali seperti bentuk semula, yaitu bentuk manusia. Wa shalla alaihi, lalu menyolatkan kepada mayit tersebut sapa alaihi salatu wassalam Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Setelah jenazah beres disolatkan, tinggal dikuburkan, maka langsung para sahabat pun diperintahkan oleh Rasulullah untuk segera menguburkan jenazah tersebut. Wa aradu dabna far'u kal injil aswad. Nah, ketika jenazah dibawa ke pemakaman, kemudian diturunkan, dimasukkan ke liang lahat, ketika jenazah sebelum mukanya diarahkan ke arah kiblat, disedok di liang lahat, kan dibuka dulu tuh tali-tali kain kafannya, semuanya dibuka, pocongannya, ini semua dibuka sampai ke bawah, kaki dibuka, dan dibuka bagian muka, ternyata berubah lagi. Itu jenazah berubah lagi, mukanya menjadi muka babi lagi. Nah, seperti itu adanya. Jadi para auhu, maka lalu para sahabat termasuk Rasulullah semuanya melihat jenazah tersebut di liang lahat kal injil aswad, mukanya berubah kembali seperti muka babi hitam. Jadi monyong mukanya. Allah berkuasa, lihat orang setruk. Tadinya ganteng, oleh Allah dikasih truk menyong dia tuh, kayak babi begitu. Lihat, Allah Maha Kuasa merubah manusia dengan cara Allah sendiri. Pokoknya Allah nggak usah ditentang lah. Coba-coba tentang Allah, kawalan bisa. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lihat aja orang setruk, menyon. Kalau Allah mau dimonyongin, bisa monyong itu Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, pertanyaannya, apakah Rasulullah berdoa lagi? Tidak. Tidak mendoakan mayit lagi, karena mayit sudah berada di alam kubur, sudah berada di liang lahat. Rasulullah nggak mendoakan lagi. Tadi Rasulullah mau mendoakan karena mayit belum dimandiin, karena mayit belum dikafani, karena mayit belum disolatkan, karena mayit belum dikuburkan. Makanya Rasulullah berdoa supaya Rasulullah bisa memandikan jenazah itu, bisa mengkafani, bisa menyolatkan. Karena Rasulullah nggak mau memandikan, mengkafani, menyolatkan orang yang masih berbentuk babi. Makanya beliau berdoa, setelah diijabah doanya, baru dimandiin, baru dikafani, baru dikuburkan. Tapi setelah itu
kewajiban yang hidup kepada yang mati sudah laksanakan, dan ternyata jenazah kembali menjadi babi, itu udah di luar tanggung jawab Rasulullah. Nah kalau umpama ada orang seperti itu, udah gak usah didoain lagi, udah dia menghadap Allah selamanya jadi babi. Nanti Allah dilempar ke neraka berupa babi. Dan nanti di hari kiamat orang tersebut akan dibangkitkan dari dunia berupa babi. Hal ini sebagaimana diterangkan di dalam kitab Mukhtasar Tadhkiratul Qurtubi, buah karya ulama besar Al-Alim Al-Alamah Syekh Abdul Wahab As-Sa'rani rahimahullah ta'ala. Beliau menerangkan bahwa nanti umatnya Nabi Muhammad SAW akan dibangkitkan dari kuburannya dalam 12 kelompok. Minha ala suratil hanajir, dari 12 kelompok umat Nabi Muhammad yang dibangkitkan dari kuburannya di hari kiamat, itu diantaranya ada kelompok manusia semuanya berkepala babi. Babi. Saya mau nanya nih, jawab jujur. Babi pernah sholat enggak? Jawab yang tegas. Babi pernah sholat enggak? Nah kalau umpama orang Islam enggak pernah sholat, kemudian nanti di hari kiamat dibangkitkan oleh Allah dari kuburan jadi babi, pantas enggak? Wajar enggak? Wajar lah. Sekarang aja gak dibuktikan, sengaja oleh Allah diistighfar, disungkur, diulur, biar tambah dosanya. Nanti waktunya diubah oleh Allah jadi babi. Gak percaya, buktiin aja deh. Gak usah berdebat dengan saya lah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, udah Rasulullah gak mendoakan lagi, karena tugas Rasulullah dan tugas persahabatan sudah selesai. Karena kewajiban yang hidup terhadap yang meninggal ada 4: memandikan, mengkafani, menyolatkan, mengubur. Itu semuanya dilaksanakan. Nah, adapun setelah masuk yang lagi berubah lagi, udah bebas, angkat tangan. Rasulullah nggak berdoa lagi, ngapain? Dia beres tugasnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma pada saat itu Rasulullah memberikan peringatan kepada para sahabatnya. Setelah mayit berada di liang lahat, wajahnya, kepalanya berubah lagi menjadi kepala babi, Rasulullah enggak mendoakan lagi, enggak mendoakan supaya menjadi manusia lagi, enggak. Tapi Rasulullah hanya bisa menyampaikan peringatan kepada seluruh para sahabat dan umat Islam yang hadir di pemakaman tersebut. Apa yang beliau sampaikan? Yuk kita baca keterangannya. Kata beliau, ya ashabi, unzuru ala man taraka sholata ba'athahullahu ta'ala yaumal qiyamati misla injiril aswad. Na'udzubillah min dzalik. Kata Rasulullah, ya ashabi, wahai seluruh para sahabatku, kaum muslimin yang hadir di pemakaman ini, unzuru, coba kalian perhatikan tuh jenazah yang ada di leher. Dia berubah lagi kepalanya menjadi kepala babi. Man, dia adalah orang taroka yang meninggalkan as-sholata, terhadap kewajiban sholat. Bahasa maka niscaya akan membangkitkan hukum padanya. Sok Allah yaumal kiamati, pada hari kiamat, mistal injil aswad, itu akan berupa seperti babi hitam. Jadi kata Nabi, orang-orang Islam yang berani meninggalkan kewajiban sholat fardu 5 waktu, termasuk berani meninggalkan kewajiban sholat Jumat tanpa adanya uzur atau tanpa adanya alasan yang bisa ditolerir oleh hukum agama, tidak dibenarkan oleh hukum agama meninggalkan sholat wajib, maka kata Nabi, yang Rasulullah yaumal qiyamati misal injil aswad, niscaya orang itu nanti di hari kiamat ketika oleh Allah dibangkitkan dari kuburannya, mereka akan dibangkitkan dalam keadaan berbentuk babi, kepala babi. Nanti kalau di hari kiamat kita melihat sebuah kelompok berkepala babi semua, itu orang-orang yang meninggalkan sholat. Nanti kita akan bisa melihat nanti di sana. Semuanya oleh Allah akan dibuktikan. Semuanya akan dibuktikan. Terserah kamu beriman tidak kepada Allah. Kamu mau kafir silahkan. Allah nggak butuh kamu. Satu dunia kafir, Allah tetap mulia, Allah tetap agung. Kamu nggak sholat silahkan. Allah nggak butuh sholatmu. Kamu sholat kepada Allah, tapi kamu sholat untuk kebutuhan kamu sendiri. Allah itu maha kaya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kira-kira jelas kan ya?
Jelas nggak? Udah tergantung keimanannya. Ini sudah saya sampaikan nasihat seperti ini. Kalau masih ada yang nggak sholat, itu tanggung jawab dia sendiri. Saya sudah gugur kewajiban. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalli wa sallim iman ala Muhammad. Shalli wa sallim iman ala Muhammad. Wa ali man qad wahada. Wahai kaum muslimin, jangan tinggalkan sholat. Wahai kaum muslimin, jangan tinggalkan sholat. Sholat itu kewajiban, tidak boleh ditinggalkan. Sholat itu kewajiban, tak boleh ditinggalkan. Sholli wa sallim daiman ala Muhammad. Sholli wa sallim daiman ala Muhammad wal ali wal ashab man qad wala wal ali wal ashabi man qad wahada. Siapa tinggalkan sholat